LeBron James adalah pemain terhebat di era sekarang. LeBron dan Jordan, dua orang yang masih diperdebatkan siapa yang terhebat di antara kedua orang itu. Menjadi yang terhebat juga pastinya punya haters yang banyak. Ditambah lagi keputusan LeBron berpindah ke Miami Heat dari Cleveland Cavaliers pada 2010 membentuk Big Three, membuat LeBron makin banyak lagi punya haters. Meskipun ia sudah membayar semuanya itu dengan memberi Cavaliers juara satu-satunya pada 2016. Kita sebagai fans dan penikmat NBA, tak jarang melakukan bacot ke pemain IBL atau pemain NBA, entah itu lewat Twitter, komen Instagram, atau langsung di depan telinganya. Tapi sebenarnya berapa dari kita yang beneran layak untuk bacot ke pemain profesional seperti ini? Apakah kita cukup hebat untuk bacot ke mereka? Atau justru karena kita tidak layak dan kita tak mungkin dinotis oleh mereka, makanya kita berani bacot? Karena memang kebanyakan, para pemain profesional tak akan menggubris bacotan kita. Tapi bagaimana kalau ada satu pemain yang berani bacot ke seorang LeBron James? Ya, seorang LeBron James 4 kali juara NBA dan 4 kali MVP NBA. Namun LeBron James benar-benar mempedulikan bacotan ini dan datang menemui pembacot tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Kejadian ini terjadi pada Juli 2022 kemarin. Memang setelah final NBA selesai, akan ada periode libur NBA, hingga biasanya bulan Oktober NBA baru akan mulai lagi. Dan di sela-sela itu, biasanya ada liga-liga Pro M diadakan, di mana Pro M sendiri adalah sebuah liga di mana pemain profesional sekaligus amatir boleh bertanding. Salah satu yang terkenal adalah Drew League. Banyak sekali pemain NBA yang ikut kompetisi ini, seperti Kobe Bryant dan Kevin Durant. Bahkan LeBron pun ada di tim MMV Cheaters bersama bintang NBA juga, yaitu DeMar DeRozan. Jadi di tim itu ada dua pemain sekaligus superstar NBA. Memang superstar NBA selevel LeBron terbilang jarang ikut Drew League. Mungkin LeBron memutuskan untuk ikut Drew League tahun lalu karena timnya tak masuk playoff. Jadi LeBron sudah beristirahat terlalu lama. Ia terakhir bermain di liga itu pada 2011. Mungkin karena ia kalah dari Mavericks di final NBA 2011, jadi ia langsung ingin berkompetisi lagi. Tapi tentu semua orang yang bermain di liga ini adalah pemain yang sangat hebat, jauh di atas rata-rata. Lalu kita bahas ke pemain yang bacot kepada LeBron. Namanya adalah Dion Wright. Kamu pasti tak pernah mendengar namanya, karena ia memang bukan pemain NBA. Dia adalah pebasket berusia 30 tahun yang sebenarnya juga sangat hebat. Ia pernah tampil di kanal YouTube Bally's Live. Dan ketika ia di SMA, ia membela SMA Mayfair High School dan hampir mencatatkan rataan double-double 19,7 points per game dan 8,7 rebounds per game. Ia juga mendapatkan penghargaan pebasket SMA terbaik di Divisi 2 kompetisi negara bagian California, Amerika. Namun pada 12 Juni 2011, ketika ia masih usia 19 tahun dan masih SMA, ia pernah bacot ke LeBron saat di Twitter. Hari itu adalah game 6 final NBA antara Mavericks melawan Heat. Mavericks sudah memimpin 3-2 dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk juara. Di sisi lain, musim 2010-2011 adalah musim pertama terbentuknya Big Three dari Wade, Bosh, dan LeBron di Miami Heat. Banyak orang yang ingin Heat kalah di final ini karena semua orang merasa super team ini seperti pakai cheat. Dan benar saja, di final itu, LeBron punya salah satu performa terburuk dalam karirnya di sepanjang seri. Ia benar-benar busuk dan tak seperti biasanya. Ketika game hampir usai, Dion men-tweet ini, yang artinya Heat akan segera kalah. Kamu mau ngapain lagi setelah ini, LeBron? Balik ke Cleveland. Dan benar saja, Heat memang kalah di final. Dan omongan Dion ini memang ada benarnya, di mana pada 2014 setelah LeBron kalah dari Spurs, ia kembali ke Cavaliers. Namun tak berhenti di sana, Dion lagi-lagi bacot ke LeBron 2 tahun kemudian. 18 Juni 2013, Spurs bertemu dengan Miami Heat di final game 6. Di titik ini, Dion sudah membela tim basket kampusnya, yaitu Saint Bonaventure di Divisi 1 NCAA. Dia juga pemain yang hebat di sana, di mana ia sempat mencatatkan 16,7 poin per game dan 9,1 rebounds per game di musim seniornya 2015-2016, serta membawa kampusnya ke playoff NCAA. Di sisi lain, di sini LeBron sudah berbeda, di mana ia sudah juara sekali dan 4 kali menjadi MVP NBA, dan sedang mengejar juara keduanya, yang memang benar-benar ia dapatkan pada 2013. Namun di akhir kuarter keempat, terjadilah drama pertandingan yang sangat seru. Bahkan pertandingan ini dinobatkan sebagai salah satu pertandingan terseru dalam sejarah NBA. Heat berbalas-balasan dengan Spurs, hingga terjadilah momen ini.
James catches, fires a three, way off. Rebound tipped, still loose, picked up by Miller. Back out to James, another three. It's good. James. Tertinggal 3 poin, Heat punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Dan inilah yang terjadi. Just attack the basket. James catches, puts up a three. Yes, LeBron di sini tidak memasukkan tembakan. Dan karena itu, harapan Heat terasa sudah habis. Dion pun sebagai haters LeBron memutuskan untuk men-tweet ini. Namun kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yes, karena tembakan ini LeBron pun terselamatkan dan ia jadi juara. Tapi omongan Dion ini lagi-lagi ada benarnya. Karena kalau Bosh tidak melakukan rebound dan Allen tak memasukkan tembakannya, maka Spurs otomatis akan jadi juara 2013. Singkat cerita ke 2022, setelah berkarir di kampus, Dion sempat masuk ke NBA Draft 2016, namun tak ada tim yang mau memilihnya. Ia memutuskan untuk berkarir internasional di Jepang dan Ukraina, dan tergolong sangat hebat di tim yang ia bela dengan rataan 16 poin per game dan 6 rebounds per game di 2 musim terakhirnya di Ukraina. Sedangkan LeBron, ia 2 kali lagi menjadi juara NBA dan pada 2022, ia berakhir di tim Lakers yang sangat buruk. Jadi ia tak lolos play-in dan playoff. Ketika Drew League diadakan, sebenarnya Dion dan LeBron tidak berniat bermain di liga itu. Dion baru saja terbang ke kota Buffalo yang sangat jauh dari kota Drew League ini diadakan karena ada turnamen lain. Tapi tiba-tiba, DeMar DeRozan men-tweet ini karena LeBron tiba-tiba setuju untuk bermain 1 game saja membela tim MMV Cheaters. Dan ketika Dion ditelepon oleh temannya yang mengabari bahwa LeBron akan bermain melawan timnya, Dion langsung pergi terbang balik ke kota Los Angeles dan ia langsung ingin menjaga LeBron. Sebelum game, LeBron ternyata mendengar rumor dan mengetahui tentang bacotan Dion Wright ini. Dan di locker room, LeBron berkata ini. Game pun dimulai dan inilah yang terjadi. Tim LeBron pun menang dan mencatatkan 42 poin dan 16 rebounds di muka Dion Wright. Usai game, media sosial justru merosting dan menghujat Dion Wright karena ia dibully oleh LeBron saat bertanding. Tapi yang kalian tidak tahu bahwa di game ini, tim Wright hanya kalah 2 poin saja. Wright pun men-tweet ini karena di game itu, Wright mencatatkan 20 poin tertinggi dalam karirnya dan hanya kalah 2 poin dari sebuah tim yang punya 2 superstar NBA, sedangkan timnya tidak punya sama sekali. Ia merasa kalau LeBron tidak bermain, timnya sudah pasti menang. Jadi kesimpulannya, memang Dion Wright berani bacot ke LeBron. Tapi ia tidak mundur, tidak lari, bahkan mencatatkan 20 poin di muka LeBron. Ini mirip dengan Trae Young, di mana ia suka sekali bacot, tapi ia selalu membayar bacotan tersebut dengan semua kehebatannya. Setelah itu, Dion pun mendapat respect dari LeBron dan mereka berfoto bersama. Justru Wright pun bersyukur mendapatkan kesempatan ini karena tak semua orang bisa bermain satu lapangan dengan LeBron, apalagi mencetak 20 poin di muka pemain terhebat sepanjang sejarah NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.